Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah siap untuk kami dengarkan pada saat ini. Berkati setiap kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini terdapat dalam Kejadian pasal 25. Saya akan bacakan ayat pertama, ayat 5 sampai 7 dan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menghadiri ibadah pemakaman, biasanya ada satu bagian pembacaan riwayat hidup. Dari pembacaan riwayat hidup itu kita akan mengetahui bagaimana sejarah atau perjalanan hidup dari almarhum atau almarhumah yang akan dimakamkan itu. Kita akan mengetahui riwayat pendidikannya, pekerjaannya, atau riwayat bersaudaranya, atau riwayat pernikahannya dan anak-anaknya. Pada bagian firman Tuhan yang kita baca ini seperti sebuah riwayat singkat dari kehidupan Abraham. Dua hal yang bisa kita lihat dari catatan riwayat hidup singkat Abraham ini. Yang pertama yang bisa kita lihat dan kita belajar di dalamnya adalah catatan tentang pernikahan Abraham. Ayat pertama dikatakan dari pasal 25 ini, Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Abraham memperistri Ketura setelah Sarai meninggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat kehidupan pernikahan Abraham bukanlah kehidupan pernikahan yang ideal. Ketika Abraham masih memperistri Sarah dan masa penantian akan kelahiran Ishak, dia telah mengambil Hagar untuk menjadi gundiknya, yang kemudian memberikan Ismail kepadanya. Dan setelah Sarai mati, kemudian Abraham mengambil Ketura untuk menjadi istrinya. Dari keturunan Hagar dan Ketura ini, kemudian lahir anak-anak yang nantinya di masa depan keturunan Abraham, yaitu Israel, akan mendapat kesulitan dari suku-suku bangsa yang lahir dari anak-anak Hagar dan Ketura ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana kehidupan pernikahan Abraham adalah kehidupan pernikahan yang tidak ideal. Tapi memang tidak ada kehidupan pernikahan yang ideal. Itu hanya terjadi satu kali, yaitu pernikahan Adam dan Hawa. Tetapi kemudian pernikahan ideal itu dirusak oleh dosa. Namun demikian, sekalipun kehidupan pernikahannya bukanlah kehidupan pernikahan yang ideal, tetapi Abraham tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Sekalipun istri gundik-gundiknya melahirkan anak-anak kepada Abraham, Abraham tetap setia memegang janjinya kepada Tuhan. Dan ini adalah hal kedua yang bisa kita lihat dari riwayat hidup singkat Abraham. Abraham tetap menjaga warisan yang ideal untuk anaknya Ishak. Walaupun pernikahannya bukan pernikahan yang ideal, tetapi Abraham mempersiapkan dan memberikan warisan yang ideal untuk Ishak. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, kita tahu bahwa Abraham sangat mengasihi anak-anaknya, sehingga mereka diberikan hadiah, pemberian, harta benda untuk anak-anaknya, sekalipun anak-anak itu kemudian disuruhnya untuk pergi meninggalkan Ishak. Tetapi bagian yang paling baik, warisan yang ideal
yang diberikan Abraham hanya untuk Ishak itu bukan hanya harta benda, bukan hanya kawanan ternak dan juga budak-budak, tetapi Abraham mewariskan iman kepada Ishak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekalipun kehidupan kita saat ini berada di zaman yang membuat kita tidak lagi menikmati pernikahan yang ideal, tidak menikmati kehidupan yang ideal, tetapi kita bisa mencontohi Abraham dan tetap bisa mempersiapkan juga mewariskan warisan yang ideal bagi anak-anak kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu sudah mempersiapkan masa depan yang baik untuk anak-anak, yaitu telah menabung untuk pendidikan anak-anak di masa yang akan datang. Tapi jangan lupakan satu hal yang paling penting, warisan terbaik dan ideal yang bisa kita berikan bagi anak-anak kita ialah iman percaya kita kepada Tuhan. Biarlah setiap kita, orang tua yang telah dipercayakan anak-anak oleh Tuhan, kita mempersiapkan warisan yang ideal ini bagi anak-anak kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami lagi untuk tetap setia kepada iman kami di dalam Tuhan. Bahkan sebagai orang tua yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, biarlah kami mempersiapkan warisan ideal untuk anak-anak kami, yaitu iman kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.